Kita mujahadah. Mujahadah itu istidor. Jadi kalau pandan mujahadah seperti ini istidor. Sampai didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ba'idan. Ya seperti kita. Siapa yang membaca selawat jauh dari aku. Rasul mengatakan, aku datang. Ablagtuhu. Aku datang. Sekarang kita buktikan kalau kita ini ngaji selawat, Rasul datang. Rasul di hadapan kita. Mana toto kromo kita? Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sambil dengarkan lihat api. Tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, baik. Sambil mendengarkan makan-makan. Bila perlu rokokan, tidak apa-apa. Tapi kalau hati kita ini ada adab di hadapan Rasul, tidak mau itu. Tidak mau. Karena merasa Rasul ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus somadu yahdilir rasyad alladzi lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Allahumma ya aliyu ya azim, sholli ala sayyidina Muhammadin dzil qadril azim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wahdina wa binas siratal mustaqim. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, ulama, wabil khusus pengurus Yayasan Al-Ma'ruf dan admin Alam Hikmah yang saya taati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat, pengajian rutin yang saya muliakan, untuk memanfaatkan waktu yang ada mengenai uraian tasyakur serta sanjungan sholawat dan salam. Saya makmum di belakang Ananda, pemimpin mujahadah yang saya taati. Semoga kita ada dalam berjuang, bermujahadah, mencari ilmu, dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ilmu itu benar-benar membuahkan manfaat. Ilmu itu membuahkan suatu hasil. Sebab kalau ilmu setinggi apapun tidak membuahkan hasil, Allah
akan menyiksa lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ilmunya akeh tapi gak manfaat. Besok disiksa oleh Allah lebih dahulu daripada penyembah berhala. Ini resiko. Buah daripada ilmu itu adalah adab. Adab ya, adab itu akhlak. Adab itu tata krama. Didhawuhkan oleh Rasul ketika Kanjeng Nabi bertanya, siapakah orang mukmin yang utama? Jadi sapa ya wong iman, orang-orang beriman yang utama itu siapa? Ternyata Rasul menyatakan ahsanuhum khuluqa. Jadi kalau ada di sini pengajian berapa orang, ratusan, siapa yang utama? Yang paling bagus akhlaknya, itulah pilihan. Lah akhlak adab itu buah daripada ilmu. Jadi buahnya ilmu itu akhlak adab. Ya. Oleh karena itulah masyiral hadirin, orang yang beradab ini diutamakan. Ya. Mura'atul adab muqaddamun alam tisalil awamir. Jadi mendahulukan tata krama, ya, itu lebih diutamakan, didahulukan daripada melakukan perintah. Melakukan perintah sholat bagus, tapi tidak punya tata krama, maka tata krama itu harus diutamakan sebelum sholat. Konsentrasinya ditata. Kita menghadap kepada Allah sampai bergerak 3 kali berturut-turut dalam satu pendapat imam madhab, batal itu salatnya. Kukur-kukur pun telu krok 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 krok, karena tidak punya adab. Ya, kita gimana? Sampai ada orang sholat zaman Rasul, tola-tole ke atas, dingklu. Diingatkan oleh Rasul. Lahirnya itu menentukan dalamnya. Andaikan dalamnya itu khusyuk, fokus kepada Allah, maka lahirnya ikut khusyuk. Ini sholat menghadap kepada Allah, adab. Kita mujahadah. Mujahadah itu istidor. Jadi kalau pandan mujahadah seperti ini istidor. Sampai didawuhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya ba'idan. Ya seperti kita. Siapa yang membaca selawat jauh dari aku. Rasul mengatakan, aku datang. Ablagtuhu. Aku datang. Sekarang kita buktikan kalau kita ini ngaji selawat, Rasul datang. Rasul di hadapan kita. Mana tata krama kita? Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sambil dengarkan lihat api, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, baik. Sambil mendengarkan makan-makan, bila perlu rokokan, tidak apa-apa. Tapi kalau hati kita ini ada adab di hadapan Rasul, tidak mau itu, tidak mau.
karena merasa Rasul ada di sini. Ya, ini adab. Makanya adab itu diutamakan sampai Rasul mengatakan orang beriman yang utama, yang paling utama adalah bagus akhlaknya di antara kita, ahsanuhum khuluqa. Dilatih itu. Sampai adab masuk masjid gak boleh bicara masalah dunia. Kalau masalah perjuangan boleh, karena masjid tempat ingat kepada Allah. Lu sampai masuk di masjid itu loh, kalau memang kita punya tata krama, gak boleh ngomong dunia. Apalagi ada di masjid rokokan. Tapi ya gak apa-apa, karena memang belum adab. Artinya hatinya memang belum ditanduri istidor. Kalau hatinya itu istidor, maaf, walaupun nyandur rokok itu tidak mau. Coba ini di hadapan Rasul loh ini. Ya. Ini urusan hati, bukan urusan akal. Kalau hatinya sadar pasti dia berhenti. Tapi ya enggak apa-apa, memang hatinya belum sampai ke sana gitu loh. Bukan di sini saja, dimanapun. Kalau tidak perlu buka HP, enggak usah buka HP. Itu tata krama. Ini sudah waktunya saya bicara ini. Karena kita hidup enggak jamin kalau kita akan lama di dunia ini. Tolong diperhatikan sajalah. Kalau memang hidayah turun, pasti berubah. Suatu saat ada anaknya Syekh di zaman ini, masih hidup orangnya. Ketika itu anaknya itu naik, istilah apa ya, Gojek apa mobil itu apa, Grab ya. Masuk pondok, masuk ke rumahnya. Ayahnya ada di depan. Setelah anak itu membayar uang, langsung masuk. Setelah masuk, Grab baru pulang. Dipanggil anak ini. Dipanggil, dimarahi anak ini. Kamu harus punya tata krama. Jangan masuk dulu sebelum Grab atau Gojek itu pulang. Jadi kamu tunggu dulu. Setelah pulang baru masuk, itu adab. Kata sepele dah. Tapi ini menentukan kulonjelan imannya ini utama atau tidak dari akhlak. Ya, ini masih adab lahir ini. Lah adab batin. Mau baca selawat, mau dibaan. Setelah masuk di arena, ngomong, ngerasani orang, membicarakan orang lain, dia tidak beradab. Dia di arena Rasulullah yang hadir, membawa bangkai-bangkai, ghibah, ngerasani orang, dibawa di sini, dibawa di masjid, dibawa di tempat. Maka Rasul itu mulia, sangat mulia. Sangat mulia. Tapi Allah memuji Rasul. Selain semua terpuji, satu yang dimenonjolkan. Wa innaka la'ala khulqin azim. Dan sesungguhnya engkau kekasihku Muhammad memiliki budi pekerti yang luhur. Karena orang yang dicintai Allah, paling berharga di sisi Allah adalah husnul khuluq. Husnul khuluq, bagus budi pekertinya. Termasuk pada malam-malam Idul Adha. Besok itu umat Islam melaksanakan haji. Yang disebut haji adalah wukuf di Arafah. Besok disilakan
di rumah menyongsong dengan mujadah ndongakno umat yang haji semuanya, bukan satu orang, semua didoakan mabrur, didoakan diterima oleh Allah, termasuk mendoakan haji-haji yang sudah ataupun yang belum haji, dongakno kabeh. Ini akhlak sebagai hamba kasih sayang. Ya. Ketika tanggal 10 Zulhijjah umat Islam yang haji yang dari Arafah tanggal 9 malam itu mencari batu, kerikil batu. 7, 21 jumlahnya. 7 itu untuk jumroh awal tanggal 10, melempar yaitu jumroh Aqobah, ulah. Jumrotul jumroh Aqobah. Besoknya ketiga-tiganya, besoknya ketiga-tiganya. Itu nafar awal. Loh, kalau kita tahu bahwa kita mengambil batu, ini suatu gambaran. Berapa umat Islam yang haji tidak paham dengan adab, terutama diri kita, saya sendiri. Secara lahir jumrah Aqobah melempar setan yang ada di sana. Gambaran ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail melempar setan karena diganggu untuk perjalanan menuju Allah, itu digoda sehingga dilempar dengan batu. Logika. Ini napak tilas memang dilempar dengan batu. Tapi sesungguhnya setan tidak kalah dengan batu. Yang melempar Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dia beradab di sisi Allah. Dia punya toto kromo di sisi Allah. Dia tidak pernah merasa mampu di hadapan Allah. Ketika melempar la haula wala quwata illa billah, hatinya, tapi yang jelas bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, dilempar. Bismillahi Allahu akbar. Tapi kita di sini tidak bisa lempar setan di sana. Lempar setan-setan yang ada di dada kita. Jadi betul-betul orang haji ketika melaksanakan jumroh di Mina, selain itu gambaran melempar setan, tapi yang paling penting setan yang ada di dada ini yang harus dilempari. Setan-setan yang berbentuk gampang marah, mangkel itu buangan. Di surga itu tidak ada orang mudah marah, tidak ada. Lembut semua orang ahli surga. Lah kepingin masuk surga, lempar saja setan di hati kita. Itu gambaran dilempar. Dilempar dengan apa? Dilempar dengan kekuatan. Batunya Allah. Perasaan lillah billah itu. Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar ucapan, tapi betul-betul Allahu Akbar yang membakar rumah-rumah setan dan iblis yang ada di dada kita. Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Ini yang mau khutbah itu dipakai itu. Bukan hanya melempar jumroh, sekarang jumroh yang ada di hati, jamarat di hati ini. Yang hati lebih keras daripada batu. Mari kita lempar. Kita tidak bisa yang melempar di sana, yang haji di Mina. Itu hanya di haji, umroh tidak bisa, tidak ada. Ya. Tanggal 10 Dzulhijjah 10 besar itu awal permusuhan melampar setan dengan jumroh, melempar 7 kali jumroh Aqobah. Di sini tidak bisa, tapi ibadah kurban di dalam hari Tasyrik 10, 11, 12 terakhir 13 Dzulhijjah. Sudah pernah kurban? Apa yang disembelih? Lu ibadah kurban itu melakukan perintah. Apa buahnya?
Karena apa yang diperintahkan Allah mesti ono buai, mesti ada sesuatu yang lebih manfaat. Sudah kita terima apa tidak? Ya mungkin kita masih kurang mendalami ilmu ketika kita kurban. Satu kurban pahalanya dihitung oleh Allah sampai satu bulu yang ada di dalam yang disembelih. Tapi dalam satu sisi Allah menyatakan, Al-Hajj ayat 37. Ini yang perlu kita ketahui. Bukan pokok tiap tahun membeli kambing, tiap tahun membeli lembu. Mana hasilnya? Karena kita belum mengilmuni. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakiyana luhut taqwa minkum. Al-Hajj 37. Terus undi tiap tahun motong kambing, tiap tahun ikut kurban rombongan lembu 7 orang, 1 lembu, termasuk keluarga saya. Tapi kata Allah, tidak akan sampai kepada Allah keridhaan Allah daging dan darah yang kita potong itu. Walaupun tiap tahun 10 kambing, tiap tahun 1 kita kurbankan lembu, tidak akan sampai dalam keridhaan Allah daging yang kita potong, wala dima'uha, dan juga darah kurban itu. Walakiyana luhut taqwa minkum. Apa kata Allah? Yang sampai kepadamu bukan kamu memotong kambingnya, tapi takwamulah yang sampai kepada aku. Kambing dipotong karena syariat, tapi hakikatnya takwamulah. Nah, bagaimana kita bisa takwa kalau kambing yang ada di dalam dada ini belum kita potong? Bagaimana kita bisa takwa Allah kalau sifat-sifat hayawan yang ada di hati kita ini belum kita potong? Kalau ilmu boleh pandai, kalau amal boleh banyak, tapi takwa Allah ini urusan batin. Sedangkan kita mati kembali kepada Allah, rohani kembali Allah, harus bersih, harus takwa Allah. Mari hati ini kita press khusus untuk Allah. Jangan-jangan al-fakir saya sendiri seperti itu, tidak punya adab. Peringatan itu baik apa tidak? Ada orang mau jatuh di sungai yang deras. Peringatan itu manfaat apa enggak? Bapak, jangan lewat situ. Akan ada gempa. Itu nanti akan masuk, tidak kuat jembatan. Itu baik. Nasihat itu baik bagi orang yang beriman. Ada minuman racun, misal ini, mau saya minum, panjenengan tahu, Abah, jangan diminum, itu air penuh racun. Itu nasihat. Orang yang beradab menghargai nasihat. Kalau ingin selamat, terima kasih, tidak langsung pergi, malah dibenci yang mengingatkan. Ini peringatan lahiriah sangat manfaat. Agama, ilmu itu peringatan untuk bagi kita. Tapi manusia memiliki sifat, kalau diingatkan itu mangkel, walaupun ya terima kasih tapi batinnya mangkel. Itu sifat basariah. Hati-hati tuh. Kalau diberi nasihat menolak,
Kita ini orang sombong. Al-kibru, orang yang sombong. Batorul haq, menolak kebenaran. Ya diterima tapi mangkel. Hati-hati, ini urusan batin. Batorul haq, menolak. Wa ghamtun nas, bahkan menghina engkau niku apa? Kamu anak baru. Lebih-lebih yang sudah belajar lebih tinggi ya, biasa diingatkan nggak mau, hanya lahirnya gestur itu mau, tapi nyatanya hati tidak. Ini sekarang kita kembali. Jadi besok ketika hari Minggu, kalau di sini Minggu ya, hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, bapak motong kambing, bapak ibu motong lembu, silakan, itu sunnah. Tiap tahun kalau mampu. Cuma ingat kata Allah, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai daging kurban-kurban yang kamu potong, dagingnya maupun darahnya, kepada Allah tidak sampai. Ingat, tidak akan sampai. Tapi di situ dikatakan, walakiyanaluhu taqwa minkum, yang sampai kurbannya sampai, darahnya sampai, daging bulunya sampai, apabila hatimu ada takwa Allah. Ya, hatinya ada takwa, artinya hati yang pas kepada Allah. Hanya merasa bukan aku ini, tapi Allah menghendaki, tidak di aku. Caranya, wal masiru ilallah, dan perjalanan menuju rahmatnya Allah. Seperti tadi, diterima kurbannya, diridhoi kurbannya, diterima mujahadahnya, diridhoi sholat dan mujahadahnya Al-Quran yang kita baca. Syaratnya hati yang takwa Allah. Sifat-sifat hayawan binatang yang ada di dada, korban potong sekarang juga, tidak usah menunggu besok. Sifat-sifat keras bagaikan binatang buas, potong, genti lemah lembut. Sifat-sifat hasad mangkel, itu adalah bibit-bibit syaitan, potong, korbankan setan di dada kita. Merasa lebih, misalkan saya ngaji di jenengan, aku ngerti kabeh, awas itu. Selagi tidak mau menerima nasihat, tidak akan barokah. Allah tidak akan menerima itu, walaupun alasan apapun, karena masih ada penyakit. Wal masiru ilallah bikotai, dengan memotong akobatin nafsi, sifat-sifat nafsu seperti binatang-binatang yang kami sebut di atas. Jadi hadirin, mari. Saya tidak bisa panjang, agak gak enak. Saya tadi mau gak ngaji, tapi saya paksa, alhamdulillah bisa. Cuma saya tidak bisa meneruskan. Ayo kita belajar memotong setan yang ada di batin kita. Kalau di sana melempari setan di Jamarat, sekarang kita lempari setan yang ada di hati kita, yang ingin disanjung, yang ingin dipuji. Kalau gak direken marah, mangkel, sering gunem orang lain, sering menyalahkan orang, kita potong aja hari ini dengan mujahadah. Adab totokromo, adab batin berhadapan dengan Allah, tidak harga mati, harus merasa dosa. Itu adab berhadapan dengan Allah. Adab utama selain lillah, ikhlas, hanya Allah. Harga mati merasa dosa. Nabi Adam aja yang diciptakan oleh Allah langsung dari tangan Allah sendiri. Ketika tobat, harga mati merasa dosa, padahal salah sekali. 200 tahun menangis di sisi Allah. Sujud 40 hari 40 malam tidak berhenti ketika turun dari surga ke dunia. Jadi adab kepada Allah selain lillah billah, itu merasa dosa yang paling utama.
Karena apa? Merasa doli, merasa rendah, kan merasa dosa. Monggo dilatih lebih-lebih dengan baca selawat, walaupun di rumah dilatih 1 menit itu lebih baik. Mujadah misalkan ya Sayyidi, terus ada 1 perasaan dosa, ada 1 perasaan rendah, tekan terus di hadapan Allah, walaupun hanya setengah menit, 1 menit, karena didawuhkan dzarratin min a'malil qalbi, 1 darah amal dengan adab toto kromo batin. Ya lillah tadi madhep nang Allah, hanya Allah tuh merasa dosa walaupun sedikit, khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih, lebih baik daripada amal segunung lahir yang kita lakukan. Kita amal sak gunung ya dengan setengah menit perasaan rendah dengan hati, karena setan yang ada di hati dilempari batu kekuatan Allah, Allahu Akbar. Lembu-lembu, sapi, kerbau, unta, bahkan harimau yang ada di dada dipotong, dikorbankan dulu untuk mencapai maqam muttaqin. Maka ketika berkorban diterima oleh Allah, karena yang diterima dulu adalah takwanya. Wala kiyana luhut takwa minkum, takwa daripada kamu, bukan kambingnya, takwanya, niatnya, lilahnya bener ya. Mari sing mboten apal ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Mengapa kita tidak bisa totokro? Karena jauh dari Tuhan. Andaikan Allah dekat dengan kita, pasti kita merasa diawasi. Andaikan Allah dekat dengan kita, pasti kita akan ya mendapatkan sesuatu yang kita tidak pernah mendapatkan. Dilatih pelan-pelan mawon sing mboten apal ya Sayyidi ya Rasulullah. Karo mongso elek, karena tata krama Allah utamanya adalah ikhlas lillah billah. Selain itu sebagai hamba merasa dosa. Makanya para nabi itu semuanya menangis. Para wali-wali Allah malam hari banyak menangis. Apalagi kita yang penuh dosa mestinya harus lebih banyak. Tapi kita tidak pernah merasa dosa. Apa? Setan yang menghaling-haling hati harus kita lempar. Seperti halnya tanggal 10 Zulhijjah, setan melempar, orang-orang haji melempar setan-setan di sana. Semoga Allah memberi hidayah. Selain setan yang ada di sana, setan yang ada di hatinya jamaah haji terlempar karena kekuatan hidayah Allah, sehingga pulang dari haji semuanya hatinya sudah bersih takwa, tidak sombong, tidak pamer, tidak merasa lebih baik, bahkan merasa rendah, sehingga menjadi haji yang mabrur. Al-Fatihah. Kita doakan ayah kita, ibu kita, keluarga kita yang di alam kubur hanya menanti pertolongan dan doa anak-anaknya. Sedangkan anak-anaknya di dadanya masih banyak khayawan setan yang belum dipotong, belum dilempari. Mari pada malam hari ini merasa rendah, butuh kepada Allah. Sedangkan ibu bapak saudara kita menanti ini di alam barzakh. Mari hadirin, Al-Fatihah. Yang terakhir dalam Fatihah ini, semoga hati kita yang masih banyak binatang buasnya, binatang-binatang harus dikorbankan, dipotong sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati kita yang masih banyak setan-setan ini semoga dilempar sendiri oleh Allah, sehingga kita benar-benar menjadi orang pilihan, orang-orang yang dicintai Allah. Ketika kita meninggalkan dunia akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita berusaha menjadi orang yang banyak membaca selawat dimanapun. Sekali lagi, hati kita masing-masing, hati anak-anak kita, keluarga kita. Al-Fatihah. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam
alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tuwabata wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi sholat wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tuwabata wa rubbini wa laysa li ya sayyidi fa intarudda kuntu saksonalika ya syafi'al khalqi sholat wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruha wa adrikni faqad dolam tuwabata wa rubbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa intarudda kuntu saksonalika. Hadirin, sekali lagi kita belajar jujur di hadapan Allah. Sekali lagi, kita ini orang baik apa tidak? Tidak usah dijawab, jawab di hati. Kita ini banyak dosa apa tidak? Dijawab di hati. Kita ini punya totok kromo kepada Allah apa tidak? Kalau tidak, berarti kita madhep. Tapi lek minggu, sholat pun minggu. Ya setiap hari ke masjid, tapi minggu hatinya tidak ada yang nuntun. Minggu apa tidak? Minggu. Kalau begitu kita ini jauh dari Tuhan, jauh dari Allah. Hadirin, kalau kita jujur ketika hati kita berhadapan dengan Allah, pasti kita susah, pasti kita merasa salah. Hari inilah pembuktian kita di hadapan Allah. Penuh dosa, penuh salah. Tiap hari menginginkan surga, tiap hari menginginkan masuk surga tanpa hisab, tapi hati kita penuh khianat di hadapan Tuhan. Ya Allah, sungguh kami tertipu oleh nafsu kami, tapi saya masih merasa benar, merasa ahli surga, padahal aku penipu, tidak pernah madhep kepada panjenengan. Bahkan ketika aku amalku, ku andalkan, bukan mengandalkan Allah sebagai Sang Pencipta. Mari kita makmum di belakang Rasulullah. Ketika dibacakan selawat, Rasul hadir di tengah-tengah kita. Monggo makmum di hadapan Rasul. Walaupun kita merangkak, walaupun wajah kita sudah hitam kelam, tapi Rasul mboten jijik melihat kita. Karena Rasul sangat mencintai umatnya. Datanglah kepadanya, wahai saudaraku. Walaupun kita bukan manusia, datanglah kepadanya. Sambutlah beliau. Walaupun demikian Rasul tidak jijik dengan kita. Kita panggil Rasulullah yang tidak bisa menangisi dosa, tidak apa-apa, latih terus di rumah. Yang sudah mampu diberi oleh Allah hidayah, mohonkan kami agar kami pun dapat hidayah. Kami juga tidak ingin ditinggal Rasulullah. Hadirin, ya Sayyidi ya Rasulullah, monggo ya Sayyidi ya Rasulullah, rendahkan ya Sayyidi ya Rasulullah, 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 ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadroh musilatil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah alaika rabbini biiznillah wandurillah ya sayyidi binadra musilatil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Saya kira cukup
Tolong Bapak Ibu dilatih walaupun 1 menit ya. Adab toto kromo. Toto kromo ketika baca selawat merasa Rasul di hadapannya, merasa kita di hadapan Allah yang penuh dosa, dilatih. Insya Allah akan mempengaruhi ibadah yang lain. Sholat kita, ibadah kita akan terpengaruh menjadi yang istidor. Dilatih. Tadi sudah dikatakan bisa setengah menit, beberapa detik. Allah menyediakan lebih baik dari ibadah lahirmu segunung, lebih baik hatimu yang bisa begitu. Dzarratun min a'malil qalbi, dzarratun min a'malil qalbi, ya, khairun min amsalil jibal min a'malil jawarih. Semoga diridhoi. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tasawuf ya, jangan hafal, ikuti pelan-pelan. Ya syafi'al khalqi sholatu wassalam alaika nurul khalqi dialanam wa aslahu wa ruhahu adrikni faqallalam tu abadaun wa rabbini wa laisali ya sayyidi siwaka fa intarut takuntusah sonalika ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah ya ayyuhal ghawsu salamullahi alaika bini biidznillahi wanzur ilai ya sayyidi binadrati musilah
lil hadrati aliyati. Al-Fatihah.